Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama kami SMTP Kelompok Paulus dalam acara bincang-bincang dengan menyongsong HUT SMTP Paulus yang ke-49. Kami menyelenggarakan bincang-bincang bersama para senior pengasuh. Dan kali ini, malam ini, kami mengundang senior pengasuh. Potong biasa panggil Kompol, Bapak beda sendiri. Tapi begitulah, tetap potong mesti laksanakan tugas. Oleh karena itu, kita langsung saja memperkenalkan Ompol. Bisakah Ompol memperkenalkan diri dalam acara ini? Silakan. Ya, terima kasih atas perhatian adik-adik pengasuh Sekolah Minggu Kelompok Paulus, SMTPI sekarang. SMTPI. Ya? Kelompok Paulus untuk datang ke pribadi saya dalam wawancara menyongsong HUT Kelompok Paulus yang ke 49. 49. Perkenalkan nama. Oh, Nama siapa? Aktivitas saat ini mungkin sudah tidak asing lagi ya buat adik-adik semua. Beta biasanya dong panggil dengan Kompol C di dalam lingkungan Paulus ini atau sektor Paulus ini. Beta fahamnya dekat, kira semua sudah tahu. Cuma memang kadang-kadang ada yang kira beta pengkriko. Bisa, karena beta dulu biasa menyamar dulu paham. Waduh, ini siluman juga ya. Iya. Nah, jadi kalau di sekolah-sekolah, di teman-teman sekolah, tempat pendidikan beta belum tahu beta defretes. Tapi dalam lingkungan, dalam pergaulan dengan beberapa teman agak sedikit jauh dari lokasi beta di Kodamati ini dong, kira beta paham kriko begitu. Oke. Nah, itu demikian mungkin. Kalau aktivitas sekarang yang sedang Ompol Kita buat, sudah pensiun dan ya Tuhan sayang masih Tuhan pakai, dan kita yakin itu adalah talenta beta yang diberikan Tuhan. Kita sering melakukan pengobatan alternatif untuk pemilihan kesehatan dari beberapa masyarakat yang butuh pelayanan beta. Apa orang bilang kita tukang gurut lah. siap. Potong masuk ke poin ini, berarti ini kira-kira waktu Ompol, Potong ingin tahu kenapa sampai Ompol masuk jadi pengasuh. Mungkin ada cerita yang Oh iya. begitu. Memang untuk kerinduan dari pengasuh itu spontan saja ya. Oh, Jadi sebenarnya tidak ada rindu waktu itu untuk menjadi seorang pengasuh sekolah minggu. Tetapi kebetulan beberapa teman-teman termasuk keluarga saya, beta punya inisiatif untuk mengkoordinir anak-anak di lingkungan waktu itu, di lingkungan ya sekarang lo bilang lingkungan Paulus. Beta tergerak karena kebetulan yang ajak ini kakak-kakak beta ya. Oke, siap. Seperti keluarga Krikov di bawah pohon Gandaria yang dikenal dengan Tante Ellen ya. Mama Ellen itu yang pertama sekali kita bergabung, beta bersedia bergabung dengan mereka untuk bentuk ini sekolah minggu. Ya, sekolah minggu di kompleks kita waktu itu. Kebetulan
sudah mulai banyak anak-anak yang tidak pernah mencicipi pendidikan sekolah minggu waktu itu karena kita jauh jangkauannya ke Rehoboth. Nah, karena dulu sekolah minggu terpusatnya di gereja Rehoboth, ya, di gereja Rehoboth. Nah, lalu kita bergabung. Kalau cerita-cerita mungkin yang Ompol tahu tentang sekolah minggu itu sendiri di dulu itu seperti apa, mungkin ada bisa diceritakan. Mungkin ada yang Ompol lihat dengan yang sekarang ada perbedaan ataukah bagaimana? Sekolah minggu dulu memang yang seperti beta tadi bilang, katong semua tergabungnya di gereja Rehoboth untuk tiap minggu itu, sehingga ada jadwal untuk ke remaja itu. Biasa kita sebelum gereja untuk jemaat, pelayanan jemaat, katong jam 7 pagi itu sudah ada gereja remaja. Apa sekolah minggu remaja, sekolah minggu remaja. Ya. Jadi ini satu jemaat itu anak-anak remaja semuanya kumpul di Rehoboth, mulai dari Batu Gantung sampai dengan Benteng. Nah, jadi itu memang agak jangkauannya agak jauh sampai di gereja Rehoboth, ya. Nah, itu salah satu yang kita alami. Kemudian yang saat itu sudah beberapa kelompok dibentuk di Batu Gantung, Tanah Lapang Kecil, sudah mati sini juga sudah ada. Nah, lalu kita bentuk kita punya, waktu itu kita masih istilah unit, ya. Unit. Ya. Jadi kelompok sekolah minggu unit. Ya, unit 9 waktu itu. Unit 9. Nah, itu. Lalu kendala waktu itu sebenarnya tidak ada. Waktu itu kita cuma kendalanya karena ada kelas-kelas sekolah minggu kan punya kelas anak, tanggung sampai remaja. Nah, kita harus bagi tempat itu. Jadi waktu itu kita bagi untuk sementara pakai 2 rumah. Pakai 2 rumah. Rumah keluarga Krikop dan rumah keluarga Timisela. Oh. Untuk kita pertama kali kita bentuk sekolah minggu itu di 2 tempat itu, keluarga Krikop dan keluarga Timisela. Untuk keluarga Timisela ini kelas tanggung dan remaja. Anak-anaknya di keluarga Krikop. Oke. Kalau adakah pengalaman-pengalaman yang seru bersama anak atau bersama-sama pengasuh? Mungkin bisa diceritakan supaya. Iya. Nah, kebetulan kita dipercayakan teman-teman untuk pegang remaja saat itu. Memang untuk kita pribadi agak sedikit pusing juga ada pianan remaja saat itu. Kebetulan remaja yang ada di kelompok Palu saat itu anak yang laki-laki lebih banyak dari perempuan. Iya. Jadi pengalaman yang menarik sekali waktu dulu ada istilah kita program, ya, di sekolah di tingkat remaja itu kan bukan di sekolah minggu aja, kita bikin tunasnya tuh. Istilah tunas itu di luar dari hari minggu kan? Di luar hari minggu, ya. Ada acara yang paling menarik waktu itu doa berantai. Nah, doa berantai. Jadi doa berantai itu sebagaimana mungkin sekarang juga ada, ya. Dulu kita kan bergandengan tangan itu. Seluruh remajanya bergandengan tangan. Terus pokok-pokok doa itu berantai berdiri. Pergumulan yang satu disampaikan ke satu, ya harus berdoa untuk temannya. Nah, di situ yang biasanya menarik. Karena dalam saat kegiatan doa berantai itu kan tidak semua bisa berdoa, ada yang tidak bisa berdoa. Itu yang menariknya di situ. Nah, terpaksa kita dalam waktu putus doa, kita sebagai pengasuh kita sambung. Itu yang menarik sekali. Adakah mungkin
cerita satu yang membuat kayak contoh gitu, ada siapa yang lupa atau memang sebuah kayak Iya ada. Waktu itu di keluarga France ya, kita bikin berantai itu. Ini itu. sambungan dengan cerita dua rantai tadi. Di keluarga France, di Bapak ketua panggil Bung Eng, Willem France berumah. Itu di atas air itu tuh di ya. sebelah Tante Ellen Krikow punya rumah di bagian bagian barat lah, sebelah baratnya tuh. Nah, kita kan dua berantai bukan dalam rumah. Dua berantai itu di luar. Di luar rumah. Iya. Wah, ini. Nah, dulu dua berantainya tuh di luar rumah. Jadi di bawah pohon gandaria dulu, pohon gandaria ada situ. Nah, itu waktu kita laksanakan dua berantai ini, yang lucunya minta maaf ya betul kalau bilang mau sebut namanya kan. Bisa. Kan seninya di situ, seninya tuh yang di situ. Iya. Cerita-cerita begini nih yang Iya. seninya di situ. Doa dari yang diminta dari almarhum Sus De Jong kepada yang berikutnya yang mohon didoakan itu Bapak Arnold Krikow. Bapak No kalau ketemu Iya, bisa. Jadi itu waktu itu disuruh minta doa dalam pendidikannya. Almarhum Ibu Sus ini. Jadi waktu Bapak No punya giliran doa untuk Ibu Sus ini almarhum, beliau terstop. Jadi cuma bilang Bapak kami yang di surga, terus lama Bapak kami yang di surga, begitu sampai 3 kali baru dia bilang betani mau sembahyang sus Tuhan kalau bisa Tuhan kasih dia naik kelas juga, lalu semua mulai ketawa. Itu yang lucunya itu. Momen-momen menarik gitu ya. Ya. Jadi itu karena kita doanya kan dalam gelap gitu, di luar rumah dalam gelap, tengah ada cahaya. Asik. Jadi ya begitulah anak-anak remaja. Jadi akhirnya semua jadi ketawa tuh, jadi kiki. Ya kita biasanya begitu kita langsung kasih penghasilan langsung kita doakan. Gitu, ya. Itu yang hal-hal yang menarik. Kalau pengalaman-pengalaman di luar misalnya, adakah kegiatan-kegiatan bersama jemaat? Oh iya. Atau kegiatan-kegiatan pernah kumpul ikuti, lalu mungkin ada yang seru-seru juga mungkinkah bisa diceritakan? Ya itu sama juga. Sama kita dulu ada sekolah minggu, ada kononia untuk remaja. Kita sekolah minggu ada kononia untuk remaja dengan kelompok-kelompok lain. Lain seperti sinar, benteng. Kita sampai di benteng juga bawa anak-anak remaja ini. Siap. Nah itulah yang menariknya tuh kan di samping kita dalam kononia kita saling kenal dengan remaja-remaja lain, dengan anak remaja kita. Ya namanya anak remaja ini yang pusingnya di situ. Dia mesti bisa kendalikan diri. Karena dalam ibadah tuh pasti mesti ada ributnya. Iya, siap. Itu Siap. Kalau gitu Ketum meminta Ompol mungkin memberikan sebuah harapan dalam Ketum punya ulang tahun saat ini, bahkan kepada Ketum punya teman-teman pengasuh dan anak asuh, mungkin sesuatu yang bisa membuat Ketum lebih baik lagi ke depan. Iya. Ya sebagaimana harapan semua orang tua, kita kira memang tanggung jawab besar ya untuk pengasuh membawa anak-anak ke hal-hal yang lebih rohani kah, pemahamannya memang itu berat. Kadang-kadang ya orang tua juga harapkan itu dari para pengasuh, bukan kadang-kadang tapi kayaknya hampir 100% lah harapan itu supaya ada pembenahan. Tapi kita lihat kelompok Paulus bagus, sudah berjalan dengan bagus dan anak-anak cukup
dilatih. Ya kalau dibandingkan dengan tahun dulu ya, Siap, siap. si anak-anak pengasuh sekarang adik-adik ini lebih bagus. Apa nama? Yang beta senang sekali itu apa nama? Kecenderungan di seni musik itu. Kita lihat sudah bagus tuh anak-anak dilatih nyanyi musik. Memang ya ada program-program Iya. kita yang baru untuk Ya, bagus sekali membangun anak-anak dalam Iya, program musik iya. Adang. karena dia punya efeknya kan bagus juga buat percaya diri anak-anak ke depan itu untuk masa depannya setelah melewati jenjang remaja tuh ke tingkat level dewasa itu kan sudah persiapannya sudah apa mental percaya dirinya sudah bagus. Ya, saya kira itu yang paling penting juga. Itu harapan kita supaya jangan bosan-bosan sebagai pengasuh apa, membawa pemahaman di samping rohani yang hal-hal yang untuk membangun percaya diri mereka itu penting sekali. Baik, Ya. bisa. Saya kira itu harapan. Oke. Saudara semua, bincang-bincang bersama Om Pol dengan harapan lebih baik lagi ke depan soal membangun sebuah konsep kepercayaan diri bagi anak-anak sangat dirindukan. Nantikan kami lagi di hari esok dengan perbincangan bersama orang tua dengan pengasuh-pengasuh yang lain. Dah. Terima kasih.